Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, umat Islam di dunia harus habis. Nah, itu pernyataan etnis terbaik yang mengaku dirinya terbaik di dunia ini. Ada dua etnis yang mengaku dirinya terbaik dan harusnya selain mereka harus musnah. Dimulailah dari kegiatan memasyarakatkan keluarga berencana. Apa itu? Punya anak dua saja. Kalau ibu bapak dua orang, anaknya dua, meninggal ibu bapak tinggal dua. Kalau anaknya hidup dua sampai tua, kalau meninggal satu tinggal satu. Artinya umat manusia habis. Selain etnis mereka, itu tidak berhasil. Ternyata makin banyak saja karena banyak orang yang nekat. Akhirnya dibuat satu stigma berpikir bahwa tidak boleh atau riskan untuk kesehatan, bahkan mengakibatkan kematian bagi wanita yang melahirkan di atas usia 27 tahun. Padahal belum lama saya melihat ada ibu-ibu berusia 51 melahirkan. Tidak ada masalah. Melahirkan itu di usia kelahiran anak pertama sakit, anak kedua masih sakit, anak ketiga sudah tidak terlalu sakit, anak ketujuh batuk lahir, anak ke-10 helai lahir, anak ke-12 nguliat lahir. Jadi sebetulnya tidak ada urusan maut, mau urusan Allah, bukan karena melahirkan. Bahkan ketika meninggal karena melahirkan itu syahid. Banyak ibu di masa lalu ingin melahirkan berulang karena memang ingin syahid. Nah, sekarang ditakut-takuti itu, lewat dari usia 27 tahun katanya riskan, bahaya. Alah cek sanyum henteu. Insyaallah saya menikah di usia sangat muda dengan harapan saya punya anak 20. Teu kagok. 2 kali we ngalahirkeun mah kembar 5 beres. Ya, itu. Da konon kabarnya bahwa disunatan jauh lebih sakit daripada melahirkan. Melahirkan mau pengen lagi kan? Istri, Pak atuh Pak anak yang kedua, anak yang ketiga pengen lagi. Disunatan mah kapok aslina. Nyeri pisan eta teh. Nah, jadi itu dibatasi. Kemudian tidak boleh menikah dini. Harus di atas 21 tahun, di bawah itu harus ada persetujuan kan itu. Artinya hanya 6 tahun usia melahirkan itu, paling hanya 2 kan itu. Atau 3 itu maksimal. Betul-betul dikurangi jumlah manusia. Itu juga gagal. Dibuatlah virus antraks, Ebola, kemudian apa lagi? Itu juga gagal. Yang terakhir sekarang sukses nih Covid. Kenapa saya sebut Covid? Mungkin saya madrasah pertama di Indonesia yang memulangkan santrinya sebelum pemerintah menyatakan PSBB waktu itu. Guru-guru kaget. Kunaon Pak beuteuykeun? Lain orang ke perang ya. Perang dengan orang yang ingin, saya nggak mau anak-anak saya mati. Kalaupun tidak mati kena virus rusak otaknya, saya nggak mau. Saya nggak tahu ini ada apa. Pokoknya pre lah. Setelah libur 10 hari kemudian pemerintah mengumumkan PSBB. Bahkan majelis taklim yang pertama saya berhentikan, majelis taklim pertama yang berhenti waktu itu seminggu sebelum pemerintah mengumumkan itu majelis taklim saya, majelis madani, bubar. Minggu depan nggak ada pengajian. Pak kunaon? Aya naon? Enggak, bukan gitu. Minggu depannya pemerintah memberikan pengumuman. Kita harus waspadai penyakit ini karena ini adalah serangan. Ini biological war, ya. Jadi betul-betul perang biologi. Untuk apa? Menghabisi manusia. Ini juga gagal. Bahkan saya bersyukur ketika kemarin ada orang yang banyak meninggal bulan Juni Juli itu. Sirine teureun-eureun karena saya rumah di pinggir jalan dan di tengah jalan mah kena razia wae. Jadi di pinggir jalan rumah teh eta sirine burber atuh. Tidak berhenti, Masya Allah. Kemudian saya bersyukur, apa yang saya syukuri?
untung aya covid. Kabayang teu harita banyak yang meninggal tidak ada covid, stres teu. Kunaon teh Pak Gus maot teuing euy. Ari Pak Ahmad maot duka, ari Pak Deni maot duka. Ngadadak semua. Kira-kira orang karareung teu? Heeh. Untung aya covid, jadi jelas alasan anak. Kunaon Pak Gus maot covid. Oh. Ari Pak Dadang covid. Oh, kan itu. Orang nu sehat tenang kan itu. Dan ternyata setelah saya kena covid nggak ada masalah. Saya pernah kena di rumah, tetap tidak seperti Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub kan nabinya sakit, anak istri kabur kan itu. Waktu covid kemarin kan itu, suami sakit, anak istri pindah ke hotel. Bari maraban suami teh digantungkeun dina pagar mirip maraban anak kucing. Bener teh? Jeung di warga teh sararieun dicari leupeungna teh. Rumah covid di sini muter jalan teh. Meni alah batan naon. Dari situ saya melihat hilang kemanusiaan. Hilang, ya Allah. Saya nggak mau seperti Nabi Ayub. Ketika saya mengalami, anak saya, cucu saya, istri saya ngumpul di rumah. Pagi-pagi cucu saya keluar, Abah sehat? Belum. Oh, dah jauh. Jaga jarak. Buktina nu gelo teu naon ku jaga jarak. Ya. Alhamdulillah, dan saya tidak mau duduk di sini pindah ke sana, ini disemprot disinfektan, dari sana pindah ke sini, di sana semprot disinfektan, beres. Tidak ada masalah. Ketika sesek bisa netan, Pak, yang namanya sesek seperti bernafas di sedotan itu berat pisan mengeluarkannya, berat pisan, sangat berat sekali. Saya selesaikan dengan apa, kebetulan saya punya garam dari Utah, trace mineral, banyak dijual itu. Semprotkan pakai selang apa? Selang buat WD itu kecil, pipa itu sambung, lelapkan ke dalam, set semprotkan, brai ka dieu, perih pisan. Plong. Saturasi turun. Nafas berat, tapi plong. Hidung masih mampet bagian atas. Aduh, ya irung ya. Saya pakai garam itu juga semprotkan ka dieu. Eta perihna meuni asa ngalahirkeun anak gajah tuh. Teuing kumaha rasana. Pokoknya gitu we. Asa mau bam pecah. Tapi semua keluar, slem keluar semua. Keluar, plong. 2 hari dari situ saya tes lagi, swab lagi, sehat. Negatif. Jadi saya nggak laporan ke puskesmas. Masalahnya kalau laporan ke puskesmas diumumkan di RW kan. Wow, nanti orang kumaha tuh kan itu. Jadi dibuat stres, kitanya malah makin sakit. Ini pengalaman yang lain, ada preman tato di mana-mana itu eta mah Kang Gus. Tato eta di mana-mana. Ustaz, doain saya mau meninggal. Sih kan apal. Saya covid Ustaz. Kan ente mah lain covid ngaranna. Nya keuna ku covid. Terus kumaha tuh? Akhirnya saya ke situ, mampir di apotek beli colokan, ya PCR naon sih colokan teh swab ya, antigen. Saya beli itu di apotek. Sudah beli, saya datang ke situ, cek saya ente covid. Ini surat di puskesmas. Bohong. Ini sudah diperiksa. Bohong. Tadi saya periksa deh, saya periksa lagi kan, nurut dia. Saya colok hidungnya tuh, cairan saya simpan di tempatnya, saya colok hidungnya. Pas dibuka, saya colokin ke cairan yang sebelahnya. Kan yang ini yang dicolok hidung, yang sebelahnya dicolokin kena cairan. Tungguan 5 menit, mun garisna hiji negatif, mun 2 positif. Eta ngeduk-duk we nungguan. Nya hiji atuh dan dicolokin kena cairan eta apa gitu. Ditipu si eta. Kunaon ente nangis? Tato euy, kunaon tato bisi malaikat nanya, urang teu ngarti gambarna cenah gitu. Wah, tato sawak-awak atuh. Setelah ditunggu negatif tuh, cek urang ge negatif, ulin, udah aja. Akhirnya dia biasa deh, 2 hari, 3 hari sembuh, udah nggak ada masalah. Sugestinya yang menekan kita. Atuh udah jangan naon, atuh laporan kena covid sekian ratus ribu, sekian juta orang, sekian. Teu kudu diumumkeun, cegeus cagerkeun. Sepakat? Buat apa ngumumkeun angka-angka eta? Itu kan, itu pikiran saya. Sampai yang terakhir kemarin ada orang mau sakit terjadi. Orang ke tanggal 22 rek gering cenah. Oh ya, nyesok atuh sing hati-hati. Itu jadi ketang datang tanggal 27 rek piknik gitu. Aya nu kitu? Aya teh nu kitu. Kamari aya ya, Desember cenah mau PPKM. Level sabaraha teu jadi rek ulin, kan teu jadi teh teh. Ya Allah ya Rabbi, dioprek pisan nyawa jelema teh. Oke. Ini genosida.
Saya tidak menyalahkan siapapun karena sifatnya global, ya, seluruh dunia. Seluruh dunia ini. Waspadai oleh kita, tetap jaga kesehatan dan tetap logis dalam hidup. Karena apa? Khusus buat kita, Pak. Buat kita yang usianya di atas saya lah, saya 42. Tong amek. Saya umurnya 42, yang usianya di atas saya. Titip, usia bapak ibu yang di atas saya atau saya ke atas adalah usia di mana kita sudah berada di saf terdepan untuk pulang. Sepakat? Yang muda-muda bukan berarti tidak akan pulang, tetap maut, ya, tetap. Bahkan hari yang banyak yang meninggal, yang muda yang tua, ya, yang muda lah, yang muda. Waketum bilang yang muda, betul. Buktinya yang tua tinggal sedikit ini. Langges mararawat keur ngarora babaturan anak, betul. Nah, itu. Jadi kita yang sudah harus merasa bahwa kita akan pulang. Dan harapan kita apa? Harapan kita pulang husnul khotimah. Kalau tidak husnul khotimah, kita dapat neraka. Ya kan? Husnul khotimah itu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan tetap Islam. Orang maut bakal Islam. Belum tentu. Kalau kita tidak biasa menghadapi godaan setan hari ini, maka setan akan menjadi pemenang saat kita menghadapi syakaratul maut, karena kita dalam keadaan lemah. Hari ini ada godaan setan 5, kalahkan oleh kita 5-5-nya. Besok ada 5, kita kalah 1, setan harus kalah 4. Kita harus menjadi pemenang melawan godaan setan. Sampai suatu saat di akhir hayat kita menghadapi syakaratul maut, raja setan memerintahkan kepada anak buahnya, "Barudak, eta goda ganggu Pak Ahmad. Kenapa? Eta rek maut. Muga. Nah, orang biasa eleh ngelawan si Ahmad mah geus muga." Itu. Kalau kita biasa menang, setan tidak akan berani menggoda kita. Tapi kalau kita biasa kalah, dengan mudah setan mengalahkan kita. Itu. Mangkading setan mah 24 jam penuh menggoda kita. Kalau kita menang, belum tentu juga husnul khatimah. Kita butuh doa anak-anak kita seperti tadi Waketum sampaikan. Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah engkau takut meninggalkan keturunan yang lemah. Kalau sudah lemah imannya gampang disogok, kalau sudah disogok bisa ngorbanin akidah itu. Kita sudah soleh, Pak, kita sudah soleh insyaallah. Doa kita untuk kedua orang tua kita diijabah enggak? Insyaallah. Tapi satu yang menghalangi kita, mungkin doa kita yang soleh ini belum diijabah kalau kita tidak benar membagikan waris. Jangan salah, harta waris itu milik Allah, ya kan? Saya punya harta nih 1 juta, bekal dari Allah buat hidup. Saya pakai 100.000, sisanya 900.000. Saya diambil setelah saya meninggal, 900.000 diambil oleh Allah. Kemudian oleh Allah dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan kehendak Allah. Sepakat? Laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian istri kebagian 1/8, ibunya atau orang tuanya kebagian 1/6. Istri lebih kecil daripada orang tua almarhum. Ya kan? Ridho itu teh. Ngomong gitu waktu tak kan gitunya. Ketika kita tidak adil, tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam membagikan waris, saya bisa pastikan kita termasuk orang yang tidak taat kepada Allah. Dan ketika kita tidak taat kepada Allah, doa kita diijabah tidak? Tidak akan diijabah. Jadi urusan waris beresan dulu. Pak, jangan meninggalkan waris, Pak, yang terlalu besar. Sudah seadanya sajalah nalaci. Rek mararaot, Pan. Yang naon deh nyimpen duit. Benar tuh? Saya baru minggu lalu mentuntaskan semua, Kang Agus. Sebelumnya sudah beres kan aya deui pan rezeki teh. Udah beres dibagikan ke anak, minantu, incu, istri, adik, kakak, kebagian semua udah beres, dibagikan. Habis harta saya, aya deui bagikan deui. Minggu kemarin saya habiskan lagi. Tamat. Kenapa, Pak? Dihabisin semua bisi mawon. Supaya nanti warisanna hiji we eta mobil unggul lah. Mobil jual beres bagi-bagi gampang. Kenapa saya habiskan? Karena saya yakin bahwa maut itu gimana kalau saya dulu cenah kata anak saya, ya udah tinggal bagikan warisan ke ente. Kan saeutik meureun beda jeung ti bapa. Kan itu.
Kalau bapak bisa dibagikan ke 10 kan ente bantu, belum gitu ya. Anak-anak belum. Udahlah. Saya sudah habiskan, Pak. Tanah, rumah. Termasuk di sini ada rumah di Manjalaga itu udah jika ajang ente. Bapak nggak mau punya. Pak kasihin aja. Terus di Buah Batu udah dijual, terus itu orang jual yang madrasah, kasihin ke madrasah, beres. Udah saya udah nggak punya apa-apa lagi. Kenapa? Direct maut atau orang teh. Pak, pantas nggak saya bermimpi, berpikir untuk membeli mobil baru di usia sekarang ini, di usia gini nih, 42. Pokoknya dakwah apa saat ibu saya aja nggak tahu tanggal berapa saya lahir. Waktu saya lahir dia nggak ngelihat kalender. Sok ibu-ibu ningali kalender gitu pas lahir pantes. Nah di usia ini pantas tuh saya pengen ganti mobil, ya itu pantas. Pantas saya pengen punya motor baru, ya itu pantas. Pantas saya pengen rumah di lantai tilukeun umur begini, ya itu pantas. Pantas saya kawin lagi, pantas. Kata mah urusannya jeung hak asasi gitu. Nah itu. Jadi di usia ini yang saya harapkan hanya anak-anak saja. Caranya saya harus mengagumkan, lebih mengagumkan dari handphone. Sepakat? Ibu yang selalu saja kreatif dan menemukan cara bagaimana ngabebenjokeun barudak. Ulah ngan amek. Anak nangis itu bagus. Latihan buat jantungnya, jangan dikasih handphone. Bahkan anak cucu saya suka ngelihat YouTube, ya sudah, saya beli aja TV yang 60 in tong kagok. Handphone tuh tinggal di TV, aya YouTube nah, udah smart TV. Kan ari ngelihat layar lebar mah bisa diganggu dan bisa main, beda dengan layar kecil ya, fokus. Saya siapkan aja TV besar, aman. Untuk kena handphone, tidak. Dan dia anteng, ketika anteng masih bisa diganggu kan karena layar lebar kan, gitu. Karena dia nggak pegang dong, udah itu ingetin. Digolerkan TV namanya nggak goleran TV kan gitu. Jadi kreasi kita dalam mengantar mereka untuk menjadi hebat. Nah, saya pengen anak-anak saya soleh, anak-anak saya mendoakan saya pengen cucu saya mendoakan saya. Pak, hei nu bade mararawat kupingkeun. Da rerek pan di sini ada yang paling tua, urang euy. Itu kalau pak teh nu ngora, si eta kan gitu. Bapak banyak dosa pak, masuk ke alam barzah, gelisah pak, istirahat kita tidak tenang. Yang soleh, nam solehan, tidurlah yang nyenyak. Untuk yang soleh, yang tidak soleh, gelisah itu kesana kemari, menunggu doa-doa dari keluarga. Ketika seorang anak bapak yang membagikan warisnya benar, amalnya soleh, ya, hidupnya bermanfaat, berbakti dulu kepada orang tuanya. Karena bagaimana caranya supaya anak berbakti kepada kita orang tuanya? Kita harus jadi orang tua yang hebat, supaya anak gampang taat. Nah, adek, kenapa kamu nggak taat sama papa? Kumaha taat cilepeung si papa anak pantas. Taati bapak yang mengagumkan dan jadikan kita bapak yang enakeun untuk ditaatin. Sekali saja anak itu nggak usah tiap hari, sekali saja tapi diijabah. Robbik firli wali walidayya, ya Allah ampuni kedua orang tua saya. Diijabah. Kemana kita pulang? Dihapus tidak dosa? Dihapus. Kalau sudah dihapus bakal ditanya lagi gak di akhirat? Enggak, sudah beres. Doa anak pak, guys, juara lah doa anak. Jadi kita tidak boleh egois, hidup untuk diri kita sendiri. Siapkan anak-anak kita untuk bisa berbahagia dalam iman mereka. Dengan cara kitanya tampil beriman, kitanya tampil berakhlak mulia, kita yang tidak pernah marah di rumah. Karena orang marah adalah orang gila menurut saya. Ya, kecuali tadi undang-undang LGBT sah, gelut jeung aing. Eta. Pokoknya nukaran itu mah orang lah urusan lagi. Iya. Saya lebih baik, Ustaz, imam kita ini enak tadi bacaannya, saya suka ini. Pilih, mending maut ayeuna pada pengajian dijamin masuk surga, atau 10 tahun deui dijamin masuk surga. Imam yang bener ayeuna. Ibu-ibu punya 10 tahun tuh, gitu.
Boleh, ibu meninggal 10 tahun lagi masuk surga, tapi selama 10 tahun dinyenyeri, mending mana? Mending ayeuna jelas. Hari jelas ke surga mah itu. Sekarang tinggal siapkan kematian kita, caranya siapkan anak kita, siapkan cucu kita yang baik, ya kan? Anak yang soleh, soleha. Aduh, ya Allah. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keteladanan jauh lebih fasih daripada ucapan. Mari kita berikan keteladanan kepada anak kita. Aku pengen sholat kayak mama. Kenapa? Mama baik. Kayaknya karena sholat mama baik. Aku juga pengen baik kayak mama. Pan ada orang tua yang nyuruh anaknya sholat bari dihabred-habred. Sholat saya belegu. Dihampol saya ku aing. Mending di sholatan. Wah itu. Aing mau sholatah siga si mama preman. Kan gitu. Ajak anak kita sholat. Tawasau bil haq. Ajak orang yang salah dengan cara yang benar. Itu. Anak memecahkan gelas 30 losin, ngamuk muah. Dikumahakeun, dijewer. Mana yang lebih mahal? Gelas 30 losin atau ceuli budak? Kuping anak. Anak tidak sengaja memecahkan gelas. Ibu saha nu lebih salah? Ibu. Enggak usah dijewer. Adek, aduh, urang sapuan yuk. Doain mama punya rezeki lagi ya supaya bisa beli lagi. Beres. Teu hese. Nggak usah ada marah di rumah lah, nggak usah. Suami pulang ke rumah di pipi aya lipstik, ngamuk muah. Ngamuk muah. Ulah teu kudu ngamuk. Orang marah itu langsung blank, langsung gila dia, langsung poekeun, bahaya. Setan langsung brus masuk itu. Papa, sebentar, jangan dulu masuk sayang. Ini aku bawa tisu basah. Ambil 6 lembar. Buat apa, Pak? Buat apa, Mah? Ambil. Tah ieu taneuh saeutik ieu. Nah make taneuh hapus eta dina pipi ku tisu basah, make taneuh sakali. Nah make taneuh najis nyaho. Pan beres. Teu kudu jadi rudetnya. Perlu marah tidak? Oh nya tadi didinya depan Margahayu Raya aya banci di sebelah, angkot ngerem. Oh, kan beres. Itu. Jadi ya Allah, enggak usah ada marah lah, enggak usah ada marah ya. Suami pulang telat, alham balik kene. Suami tidak pulang-pulang, alham karena apa? Bebas tugas, aman. Ego kita yang menganggap bahwa kehadiran suami adalah sebuah kebahagiaan. Pak, tidak sempurna Pak kalau hidup tidak ada ibu, bapak, anak. Hidup saya dianggap tidak sempurna oleh kakak-kakak saya. Karena sepanjang 38 tahun saya berumah tangga, saya tidak pernah piknik aslina. Ke Pangandaran terkenal. Saya ke Pangandaran pengajian, bawa anak istri kan, mereka main, saya ngaji, beres ngaji balik, nges. Dan saya tidak pernah bermalam, saya tidak bisa tidur di rumah orang. Kamu tadi izinan mah? Nggak bisa saya tidur di hotel, di mana nggak bisa, Kang Agus nggak bisa, di rumah aja. Nggak pernah saya piknik. Nonton bioskop sering, tapi nonton film di bioskop tara. Orang di sisi jalannya nonton bioskop. Eta nonton bioskop, mau nonton film di bioskop tara. Saya manusia yang tidak pernah hiburan, karena ketika anak saya minta hiburan, buat apa sayang hiburan? Refreshing Pak, duduk sini, ambil Quran, baca. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir diantaranya membaca Quran, hati akan fresh, akan tenang. Baca. Karena itu anak saya nggak pernah lagi minta refreshing, dia pasti baca Quran. Gitu. Jadi nggak pernah. Saya disebut asing, disebut aneh. Teu aneh. Buktina nepi ka ayeuna kasep we tara piknik ya. Nyo eleh ku dodol, da urang mah lain teu sarua jeung dodol daripada maraneh meni era ku dodol kan itu. Gitu bahasana. Jadi ya Allah ya Rabbi, saya disebut aneh tara piknik. Piknik saya ketika saya membahagiakan banyak orang, seger gitu kan, ada duit sedikit bagikeun ke sana. Eta pernah eta mah aya bara main ibu-ibu ngetrokan kana pantau mobil, rawel artos 100.000 tah mak. Ini buat bahagia bisa. Saya bahagia melihat dia meni alahbatan ningali pantai Pangandaran. Tah, jeung moal ku tsunami nu kitu mah. Bapak pernah marah Pak? Ini resep saya. Bagaimana caranya menyelesaikan supaya kita
berhenti dari kebiasaan marah kepada istri dan anak-anak. Mun keheul transfer. Nah, itu. Iya, saya gitu Kang Agus. Keheul kapun bojo, teu ambak cicing gue langsung ya. Ting, 1 juta beres. Pak ya kanggo naon transfer? Meredakan hati, ingin bahagia. Nuhun, sangkana teh teu ambak padahal gergel bisa. Karena saya tidak boleh marah. Yang saya takut pas marah, pas maut, kebayang teu? Mana saya tuh balik kelepak maut, surga mau. Hati-hati. Pas ngamuk, pas maut. Jadi saya kesal sama istri, transfer. Saya kesal sama anak, transfer. Pokoknya mah transfer. Ke orang lain mah gampang geningnya, melupakannya ke anak ke istri mah rada hese. Pas habis tah uangnya. Aduh, beak beli saldo, kumaha transfer. Saya berjuang untuk tidak marah sebab saya sudah tidak bisa transfer. Dan sukses. Kebayang 38 tahun tanpa pesait dari tahun 83 baru teh. Dari sejak itu saya tidak pernah marah. Kenapa? Dah buat apa atau asal mubazir pisan. Anak saya pakai mobil beret, dari depan ke belakang ngagores satu. Anyar teh mobil teh. Kerasa beberapa minggu. Saya nanya, saya mobil, saya Pak. Ngaku dia karena saya nggak pernah marah. Oh gitu, antar yuk. Bengkel, yuk. Bengkel. Bayar, mahalnya banyak. Iyalah, ntar mah hati-hati ya, siapa? Udah, beres. Mobil damang. Si montir berkah tidak dapat uang dari saya. Berkah karena memberinya saya tidak marah, ikhlas. Mangga lunas, beres. Terus si montir yang dapat uang yang dari saya yang tidak marah, kira-kira memberikan kepada keluarganya berkah tidak? Berkah. Terus keluarganya jajan di warung jadi berkah. Terus itu teh sama asana bila mingkuli sumbulati mi'atibah, terus kebaikannya berlipat. Jangan marah. Ngasih bekal sama anak, Pak, bekal Pak sekolah. Karena angkot sabaraha? 4.000. Ikna 4.000. Ada jajan sabaraha? Ya pas nolah 10.000 Pak. Ulah kudu 30.000. Jangan naon Pak, jajanan batur. Tah gitu. Di sini suka ada panitia kurban. Usahakan Bu, kalau mau nitip ke panitia kurban, usahakan nawarna naik. Mang sabaraha eta domba mun dipegang kitu? 2 juta. Bisa kitu nyieun nyawa 3 juta. Tah gitu. Iraha deui tukang domba beunghar atuh, betul? Ieu mah jeung nawar terus ngaledek. Nah mun dipegang kitu mun 2 juta, dibatur 1 juta ge moal payu. Naon doa domba ka ibu? Si ibu rudet sing begang sia cek domba gitu. Didoakeun kita ke domba. Sing hati-hati ya. Ke warung jangan nawar. Ari ke warungnya saha eta nu Indomart Alfamart teh nu saha. Pokona si eta tara nawar pan. Punya siapa? Nu gaduh Indomart Alfamart teh saha? Partai Gelora ya. Perindo sok nawar tara pan nah di kawarung meni nawar naik ayeuna mah urang balakan mah sabaraha ieu mah cengek ieu teh sasiki na 5.000 loh ari mah bisa nyieun cengek henteu 10.000 hiji beres gitu atuh insyaallah moal miskin. Kenapa? Prinsip sedekah nih, ketika saya berbuat baik itu bukan saya membuang uang, tapi saya nyimpen uang di Allah, betul? Kemudian Allah menyimpankan uang saya, suatu saat akan dikembalikan nggak kepada kita? Ya, kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, keamanan, kenyamanan itu. Buat apa ngekewek uang? Saya dapat nasihat dari bapak saya, lalaki mah ulah nyekelan duit omat. Itu nasihat bapak saya. Lalaki ulah nyepengan hartos. Saya nyoba Pak. 30 juta cepengan cangkel sakuan. Lalaki mah berbagi, lalaki tah. Itu ya. Jadi hadirin, mari kita siapkan generasi yang baik dengan anak-anak kita. Bagaimana supaya anak-anak kita tidak biarkan Pak. Tapi kan ada film porno dan lain sebagainya antepkeun. Sudah mengalir kok bersama air sekarang ini. Terus kumaha tuh? Kuatkan iman mereka. Caranya
Jadikan rumah kita rumah yang paling tentram. Saya ingat nasihat bapak saya lagi, kalau mendidik anak, biarkan dia tumbuh seperti pohon di hutan, dia pasti akan mengejar matahari. Yang harus kita lakukan, kita harus jadi lahan yang subur dan menyenangkan supaya tumbuhnya kuat. Saya tidak pernah nyuruh anak saya sholat, tapi akhirnya dia sholat. Sekolah kena di pesantren beres. Tara-taranya mi warang sholat, sekolah ke pesantren sarolat. Suatu saat anak saya nggak pernah nyuruh sholat. Anak saya lagi bikin tugas, ketinggali kita can sholat budak tetah. Saya langsung datang ke kamarnya, padahal saya sudah sholat di masjid. Dek, udah sholat? Kayak Pak kagok. Saya teh wudhu aja, ikut sholat. Nanti di masjid, sesekali di kamar. Mana sajadah itu tuh? Nggak. Pas saya ngamparin sajadah, saya ngajak anak saya, ayo tuh berjamaah. Kayak Pak kagok. Bari heureuy teh saya teh, salam Pak ka Allah, siap. Kita ya salam ka Allah. Salat saya salatnya drama ya, sedekah saja untuk dakwah. Beres salat saya berdiri. Hai salam. Ti Allah Pak, lain Israel rek datang ngaleos. Eta budak ngagebok, wah bahaya ya. Salat eta untung nama. Kenapa harus pakai salat? Saya salat enggak usah. Membangunkan anak sahur jangan digujrak-gujrak, enggak usah. Membangunkan suami yang susah bangun, enggak usah digurak buru, enggak usah. Simutan, kekepan buin, seretkeun ka sisi geblug, gugah pasti. Tegur, pakai teknik ulah pakai kahayang ya. Berpikir, menghindarkan anak dari handphone, pakai teknik. Kan itu. Menyiapkan iklim yang bagus, obrolan yang menyenangkan. Cucu saya pengen motor-motoran, kecil ya, motor-motoran. Oh, nangis dia. Saya peluk dia. Ternyata dia bukan pengen motor-motoran, tapi ada kehampaan dan kebosanan dalam hatinya kan itu. Hanya dia tidak ungkapannya kepada keinginan aja pengen motor-motoran. Saya peluk dia. Sini sama Abah. Abah teh singkatan Bu. Tadinya saya pengen dipanggil Akang ku incu teh. Ninina eteh. Lucu kan? Kumaha urang we atuh incu-incu urang protes ih. Kumaha urang incu-incu urang pipilueun teuing. Saya dipanggil Akang tadi nama, tapi tetangga semua ngabahkeun, Agus. Ngabahkeun. Jadi we Abah teh singkatan, aki-aki bahagia. Tah, eta juara. Tuh. Saya peluk dia, saya usap dia, bari ngadongeng ka ditu ka dia. Kemarin Abah lihat kuda, kakinya 3. Satu lagi kemana? Engklek. Seri mana nanti. Terus lupa dia pengen motor-motorannya. Ternyata kesabaran. Dan incu itu mohon yang punya anak-anak kecil, sing sering itu anak-anak kita tuh ketemu sama kakek neneknya, karena incu adalah obat kuat buat kakek dan neneknya. Kalau saya pulang terus ketemu incu Pak keur leuleus keur capek ya incu. Gabruk hiji, gabruk. Apa pulang? Wah, range mah tuh di opatanana digandong teh incu. Saya langsung kuat. Bawa masuk ke rumah. Kuat saya. Ku incu Pak. Panggil jeung Ninina leuleus deui. Incu obat kuat, Nini obat leuleus itu. Itu. Jadi mari kita bahagiakan anak-anak kita bekali mereka dengan keteladanan. Kita harus takut karena kita sebentar lagi Pak, kita hidup tidak akan lama. Saya aja setiap malam tidur saya tidak berani yakin bahwa besok saya bisa bangun, nggak yakin. Malah setiap malam sekarang saya selalu chat anak-anak saya, hapura bapaknya. Kalau bapak punya salah, doain bapak, bisi malam ini bapak tidak bangun lagi. Ya Pak gitu. 2 bulan mah gitu aja, insya Allah Pak bapak sehat gitu kan, gitu sopan 2 bulan, termasuk bulan ketilu. Pagi-pagi anak saya nelpon, malam-malam saya WhatsApp dia kan, maafin bapak ya, dan doakan kalau bapak nggak bangun lagi. Iya Pak, sudah gitu malam nanti. Nah pagi-pagi nelpon, halo, Assalamualaikum, Bapak, iya, hirup Pak, hirup. Si eta ngadodoho maot. Masya Allah. Nyatu udah Pak, ulah tegang teh hirup teh Pak. Saya 2 bulan mencekam gini, perasaan akan ditinggalkan bapakku tersayang. Aduh. Ya, terus minta maaf kepada istri, kepada anak. Bahkan Kak Agus buat laki-laki yang tidak pernah memuji istrinya, jika itu sesekali memuji istri. Saya pernah menatap istri saya dari jauh. Yes.
edun prinsesnya masak terus kelayang pas udah gitu dia tidur kan, tidurnya teh indah teh gedenya karena dipuji ya, sleeping beauty. Pan ayah istri nu tidur ngarengkol siga beruang kutub. Ini mah sleeping beauty. Gelis pisan. Karena tugas laki-laki, dulu udah ada istri kan? Udah ada. Dulu waktu nikah jatuh cinta nggak? Iya kan? Istrinya cantik nggak? Cantik kan? Cantik pasti. Tugas kita laki-laki jaga kecantikan istri waktu itu sampai akhir hayatnya. Tugas kita menjaga kecantikan dia sampai akhir hayat. Sepakat? Jangan kita rusak. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang membuat seorang wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Itu laki. Baheula pamajikan maneh geulis nah ini rudet kieu eta disiksa eta mah itu. Atau tadi modalan. Harus ada itu, dana kecantikan harus ada. Kita harus siapkan itu. Singgelis si Bu Wiwin ningali ke salakida. Singgelis itu harus itu. Kenapa? Tugas saya menjaga kecantikan istri saya agar tetap seperti saat saya jatuh cinta. Dan memang terus indah terus, gelis terus, sampai suatu saat dia di dapur nyiksikan lagi masak, dan nyiksik rata-ratanya nyiksik ngagoreng itu pasti berdiri ya, kuatan itu saya bilang. Jagoan si Umi kuatan kita tadi nantung gue ayo ngoseng. Saya samperin kan sambil saya pegang pundaknya, Umi itu deh gelis kieu naon sih jadi gitunya antes bahagia aja bapak sama Umi hebat juara Mi gelis pisan pergi aja. Itu pujian itu ternyata membangun imun tubuh dan menyehatkan. Dia cerita sama menantunya, seumur-umur eta dipuji ku bapak menikah ka kelepak-kelepak cenah gitu. Edun Pak. So pernah muji teu taranya sesekali si gana teh pahalana badag da eta teh Kagus. Badag bisa. Hei cantik sini kita kemon. Nah gitu. Ulah main gerepek-gerepek ulah. Dan istri juga mungkin bahagia ya malam teh salat malam. Nuhun ya Allah, Kau anugerahkan kepada saya suami yang luar biasa. Dan alhamdulillah saat ini dia ngalempreh. Tuh kan gitu. Nah, jempe tong diteruskeun. Itu kan bikin suasana rumah yang nyaman untuk anak kita, untuk cucu kita. Cucu saya belum pisah dari saya, masih serumah. Padahal rumahnya satu di Manjah ini, di sini. Satu lagi di Gunung Batu, belum saya suruh pisah. Kela, saya belum kenal dengan menantu. Menantu itu bakal kara datangnya. Kenal tidak? Saya belum kenal, kenalan heula. Sekarang sudah mulai kenal. Cirinya kenal apa? Ketika menantu sakit saya khawatir. Ketika saya sakit menantu khawatir. Eta kenal. Pan aya menantu yang tidak kenal mertua, tungtungna ikatan menantu ngomongkeun mitoha, bener? Urang kacau boga mitoha teh naon? Unggal aya domba dilegleg saya teh mah. Aya kaleci we saya teh asa permen we digayem teh. Dasar si kuda lumping. Kan bahaya. Tapi kalau sudah kenal tuh aneh meureun, ya kan? Saya kenalan dengan menantu lama, bertahun-tahun itu. Sampai saya kenal karakternya, saya kenal bagaimana cara handlingnya, saya kenal apa. Setelah saya kenal, oh ternyata saya tahu menantu saya itu ternyata sejenis singa yang suka mengaum dan mencakar. Oke, saya tidak akan berubah dia dari singa menjadi yang lain. Saya pawang uncal, saya akan berubah jadi pawang singa. Sepakat? Saya akan belajar dari singa yang hebat untuk jadi pawang singa. Nggak usah merubah singa jadi uncal, itu mungkin. Mending merubah singa jadi uncal, mending merubah pawang jadi pawang singa. Kita yang harus berubah. Pak, ketika Bapak tahu ternyata istri sejenis beruang, Bapaknya berubah jadi pawang beruang. Jangan hayo jadi pawang hayam. Masa berubah beruang jadi hayam? Tetap kamu jadi beruang yang hebat, aku pawangnya.